risk. Jadi hazard and risk analysis. Jadi kan untuk 7 pertemuan awal di UTS kita udah belajar mengenai hazard apa saja yang mungkin muncul dalam proses pengolahan pangan ya, hazard. Jadi misalnya ada physical, chemical, and biological ya. Teman-teman. Physical mungkin teman-teman udah tahu sendiri ya, kayak paku, terus misalnya kayu, terus misalnya batu, segala macam ya. Chemical, saya juga sudah kita sudah ada pertemuan itu sendiri tentang chemical, kita bahas-bahas terkait dengan kayak misalnya naturally occurring chemicals, terus juga ada yang man-made chemicals kayak contohnya dioksin, 3-MCPD, akrilamid, dan segala macam. Lalu juga ada persistent organic pollutants, jadi adalah senyawa yang kimia yang dia sifatnya susah untuk terdegradasi dalam lingkungan. Jadi misalnya senyawa kimia tersebut akan selalu terdegradasi dalam lingkungan dan akibatnya bisa terakumulasi di dalam lingkungan dan akibatnya juga bisa mengakibatkan kontaminan itu muncul pada industri pangan dan akhirnya terekspos oleh manusia karena kita mengkonsumsi produk pangan yang telah terkontaminasi oleh senyawa kimia tersebut. Seperti tentunya juga ada biological hazards yang pasti teman-teman mungkin lebih familiar, kayak misalnya mikrobiologi, kayak misalnya virus, parasit, terus juga bakteri, kapang, kamera. Saya yakin teman-teman juga sudah memahami itu semua. Nah, sekarang kita akan lebih bahas mengenai bagaimana sih sekarang untuk kita pertama mengidentifikasi dan mengevaluasinya terlebih dahulu. Bagaimana cara kita identifikasi dan evaluasinya? Pertama, ada yang namanya hazard. Hazard itu bahayanya tersendiri ya, seperti itu. Ada yang namanya risiko. Risikonya itu adalah kayak seberapa besar misalnya risiko teman-teman terekspos terhadap misalnya salmonella. Kalau misalnya teman-teman dihadapkan terhadap 2 produk pangan. Misalnya satunya itu adalah misalnya daging ayam mentah gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa salmonella itu kan adalah salah satu bakteri yang bisa muncul pada produk daging. Nah, kalau misalnya daging itu tidak dimasak, atau misalnya daging itu kita masaknya setengah matang, atau misalnya masak nggak sempurna, resiko kita terpapar oleh salmonella itu, of course, akan lebih tinggi kalau misalnya dibandingkan, misalnya ya, dagingnya itu sudah dimasak, dagingnya itu let's say udah digoreng, dagingnya itu sudah dikukus. Resiko terpapar salmonella akan lebih tinggi. Seperti itu ya, bedanya hazard sama risk ya. Hazard, misalnya teman-teman ingin menyeberang suatu jalanan. Hazardnya adalah teman-teman tertabrak oleh mobil. Nah, resikonya kalau misalnya teman-teman pengen menyeberang di misalnya jalan raya di Jakarta, resikonya akan lebih tinggi teman-teman tertabrak dibandingkan misalnya teman-teman mau nyebrang misalnya di daerah tertentu ya di luar Jakarta, misalnya di daerah terpencil gitu. Karena misalnya tadi ya jumlah mobilnya juga sedikit, seperti itu ya. Nah, sama seperti tadi ya, di daging ayam itu yang belum dimasak, of course pasti jumlah salmonella ya, kalau ada salmonella di situ akan lebih tinggi dibandingkan misalnya produk pangan yang sudah dimasak. Misalnya daging ayam sudah dimasak. Nah, konsep itulah yang kita gunakan ketika kita membuat suatu control point atau critical control point dalam menerapkan hazard and risk analysis dalam sistem manajemen keamanan pangan. Prinsip utama itu yang harus kita tangkap ya, seperti itu ya. Perbedaan antara hazard dan risk, seperti itu ya. Mungkin di sini masih simple ya. Gitu. Jadi hazard itu apa? Risk itu apa ya? Hazard and risk are something that always exist and cannot be fully diminished and avoided. Jadi gini teman-teman, emang kita pengennya sih makanan kita gitu ya, produk pangan kita tuh terbebas dari misalnya salmonella, terbebas dari misalnya bakteri itu. Nah, itu pasti akan ada suatu kondisi di mana hal tersebut akan sangat sulit dicapai, seperti itu ya. Karena kita tahu sendiri bahwa misalnya bakteri itu atau mikrobiologi itu pasti akan selalu ada di dalam dunia ini, di dalam kehidupan ini, dan dia akan selalu bisa mengkontaminasi produk pangan. Nah, jadinya adalah cara yang terpenting adalah bagaimana kita untuk mengontrol dari level kontaminasi dari salmonellanya itu. Bagaimana kita mengontrol, let's say, resiko manusia terpapar oleh bakteri tersebut. Jadi,
Sistem manajemen keamanan pangan yaitu ya adalah suatu aktivitas tertentu yang tujuannya adalah untuk mengurangi resiko terpapar bahaya itu tersendiri. Seperti itu sih teman-teman, konsep utama dari sistem manajemen keamanan pangan. Saya yakin masih teman-teman juga sudah paham sih, karena di pertemuan-pertemuan sebelumnya juga kita sudah sering bahas terkait hal ini. Nah, oke, saya membuat kayak survei dulu sebelum nanti untuk jadi menentukan ini arahnya kemana sih gitu. Saya perlu tahu dulu misalnya teman-teman tuh apakah sudah mendapatkan pengetahuan tentang proses pengolahan pangan apa saja yang teman-teman ketahui, apakah teman-teman sudah familiar dengan terminologi-terminologi tertentu. Nah, ini di kolom chat, sebentar ya. Saya kirim suatu Google Form. Sebentar. Sudah teman-teman lihat ya di kolom chat ya. Nah, teman-teman tolong isi ya sambil dengerin kuliah ini apa. Bisa kita lihat dulu, buka dulu, lalu kita teman-teman isi, mungkin nggak nyampe 3 menit sih teman-teman. Silakan isi dulu ya teman-teman, seperti itu. Sebelum kita lanjut kepada slide-slide berikutnya. Oke, silakan. Bisa dibuka ya, teman-teman? Bisa, Pak. Oke. Kalau ada yang ingin tanyakan terkait formnya, silakan. Diisi ini aja, maksudnya sedapatnya, misalnya dapatnya. Ya, apa adanya dari teman-teman. Kalau memang teman-teman belum punya, tidak apa-apa. Jadi biar saya tahu juga, oh teman-teman belum familiar terhadap terminologi ini. Nanti mungkin akan saya titik beratkan di situ untuk jelasin dulu, ngasih waktu jelasin dulu, baru nanti kita bahas lebih lanjut. Karena untuk pertemuan ini akan latihan pembuatan modul HACCP ini sangat banyak sekali istilah-istilah teknis dalam industri pangan, dan takutnya teman-teman belum familiar terhadap terminologi itu, jadi saya akan mencoba kalau misalnya belum, ya nanti kita bisa bahas sedikit agar teman-teman paham, baru nanti kita bahas lebih lanjut. Oke. Itu saya sambil lanjut ya. Nah ya teman-teman. Oke. Oke, saya sebenarnya sudah. Kalaupun belum ya, silakan dilanjutkan. Tapi sambil mendengarkan saja. Jadi, doing hazard and risk analysis wisely. Jadi, saya cenderung lebih memilih kata wisely dibandingkan correctly, karena benar atau salahnya itu tergantung dari suatu kondisi dari perusahaan teman-teman gitu. Kayak misalnya contoh, suatu UMKM pasti dia tidak bisa fully, misalnya dia dapat raw material, tapi raw material itu masih ada cemaran mikrobiologinya dikit gitu. Pasti UMKM itu tidak punya suatu bargaining position gitu untuk mendapatkan source atau raw material yang lebih baik itu. Beda dengan misalnya teman-teman perusahaannya gede gitu, source-nya lebih besar, terus sumber keuangannya juga lebih kuat gitu. Pasti teman-teman akan lebih mudah untuk memilih-milih supplier mana yang sesuai dengan spesifikasi produk mereka, teman-teman gitu. Misalnya teman-teman pengennya adalah raw material yang sangat strict gitu, misalnya pengennya TPC-nya sangat rendah, terus bebas dari segala macam bla 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 whatsoever, pasti teman-teman akan mencari gitu, dan kalau sudah dapat ya. Jadi bedanya misalnya dengan UKM ya. Kalau misalnya UKM kan dia mungkin tidak memiliki source yang sebanyak industri besar gitu. Jadi mungkin ada pilihan supplier mereka akan lebih sedikit. Jadi mungkin pilihan produk supply raw materialnya yang baik itu mungkin juga akan lebih sedikit dibandingkan perusahaan yang lebih besar. Jadi makanya saya lebih cenderung menggunakan kata wisely, lebih bijak gitu. Seperti itu ya. Pertama adalah teman-teman harus mengidentifikasi dulu raw materials yang teman-teman gunakan itu apa saja. Seperti itu. Itu yang paling pertama. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah mengidentifikasi di raw material, teman-teman harus mengidentifikasi hazard apa yang akan muncul. Ada hazard physical, chemical, and biology. Itu apa saja yang muncul pada raw material teman-teman.
Seperti itu. Nah, habis sudah teman-teman mengidentifikasi hazardnya, teman-teman harus bisa mengidentifikasi risikonya gitu. Itu banyak sekali sih teman-teman faktor-faktor yang mengaruhi teman-teman menentukan apakah ini resikonya tinggi, resikonya sedang, atau resikonya rendah gitu. Pertama, sebenarnya tergantung dengan risiko dari tergantung dari supplier juga. Gitu. Misalnya teman-teman dihadapkan dengan 2 supplier. Gitu. Satu supplier itu dia sudah fully implemented misalnya food safety management system. Dia sudah punya HACCP, dia sudah punya ISO, dia sudah punya GMP, PRP, dan dia sudah establish istilahnya. Perusahaan udah establish kayak 10 tahun gitu. Dia sudah oke lah istilah kata dalam istilahnya sistem keamanan pangan. Lalu teman-teman juga ketemu dengan supplier lain, dia mungkin levelnya masih UMKM, dia belum bisa mengimplementasikan keamanan pangan dengan baik, dia belum bisa mengimplementasikan GMP dengan baik, seperti itu ya, good manufacturing practices yang baik. Tentunya supply raw material dari dua level supplier ini akan berbeda ya. Nah, pasti kalau kita lihat secara awam gitu ya, oh berarti ada besar kemungkinan bahwa risiko misalnya produk yang disuplai oleh supplier dari UMKM itu lebih istilahnya mungkin kualitas keamanan pangannya lebih jelek dibandingkan yang misalnya dengan perusahaan yang sudah well established. Itu seperti itu. Jadi itu teman-teman harus melihat juga suppliernya seperti apa, kondisi dari production facility-nya itu seperti apa. Nah, itu kenapa pentingnya juga teman-teman sebagai industri pangan itu melakukan audit supplier. Nah, itu akan kita bahas nanti pada pertemuan selanjutnya di GMP dan prerequisite program, seperti itu. Nah, teman-teman ketika melakukan hazard dan risk analysis, teman-teman juga bisa merefer kepada regulasi peraturan pada pemerintah tertentu. Of course, kita kalau di Indonesia, kita selalu bisa mengacu pada peraturan kepala badan POM. Kalau untuk produk pangan olahan, misalnya teman-teman berkecimpung di produk pangan seafood, teman-teman bisa mengacu pada peraturan yang diterapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau misalnya teman-teman produknya berbasis pertanian, misalnya gula, tebu, segala macam, itu bisa merefer ke peraturan dari Kementerian Pertanian. Nah, untuk memudahkan, saya di sini hanya menggunakan peraturan dari Kepala Badan POM aja ya, teman-teman. Karena ya di Indonesia ini sendiri sayangnya adalah peraturan-peraturan gitu masih tercecer ya di antara kementerian-kementerian, jadi belum satu. Di mana satu gitu yang bisa kita selalu refer. Nah, ini untuk memudahkan, saya akan menggunakan nanti banyak peraturannya dari Kepala Badan POM, karena kita sifatnya adalah produk pangan olahan, seperti itu ya. Nah, ada juga ketika membuat suatu hazard dan risk analysis, teman-teman juga harus meng-acknowledge, atau memang menerima ya feedback misalnya dari customer. Ketika customer oke, di peraturan PKB POM ini hazard tertentu tuh sebenarnya nggak diatur gitu. Tapi kan kalau misalnya teman-teman, especially kalau misalnya teman-teman mau ekspor produk pangan teman-teman, pasti si customer akan minta itu. Nah, akan sangat wise kalau misalnya teman-teman taruh permintaan dari customer itu di misalnya di manual dokumen hazard teman-teman, seperti itu ya. Nah, untuk di Indonesia sendiri, kita bisa merefer atau biasanya banyak sekali di perusahaan industri pangan itu merefer pada 3 peraturan ini ya. Peraturan tentang cemaran mikroba dalam pangan olahan, PKB POM nomor 13 tahun 2019, PKB POM tahun 2018, nomor 5 tentang batas cemaran logam berat. Kayak logam berat tuh misalnya timbal, raksa, terus AG, SN, PB, segala macam gitu ya. Lalu juga ada batas cemaran kimia dalam pangan olahan nih. Misalnya contohnya di sini diatur kayak misalnya batas ambang maksimum untuk aflatoksin, batas ambang maksimum untuk misalnya dioksin, batas ambang maksimum untuk mycotoxin lainnya untuk produk pangan olahan. Seperti itu ya. Nah, hazard and risk sendiri ya, ini saya cuma mengilustrasikan sedikit aja ya. Nah, ini kan biasanya kalau di dokumen modul HACCP itu biasanya mereka atau kita biasanya menggunakan suatu namanya diagram matriks 3x3 biasanya. Yang paling umum digunakan tuh 3x3. Seperti itu. Nah, seperti apa sih kayak gitu 3x3? Nah,
Yang perlu diperhatikan adalah severity ini kayak misalnya tingkat dari dangerous-nya gitu ya misalnya. Of course misalnya teman-teman terpapar misalnya rambut sama misalnya teman-teman terpapar odeh paku gitu ya. Itu kan pasti teman-teman severity ya misalnya tingkat tingkat kecelakanya itu akan lebih besar kalau misalnya teman-teman mengkonsumsi paku ya, karena paku lebih tajam dibanding rambut ya. Kalau di rambut kan paling gatal-gatal seperti itu ya. Itu yang membedakan antara low severity, high severity. Low severity misalnya mungkin rambut ya, gitu ya. Kalau high severity misalnya mungkin paku seperti itu. Sama misalnya kalau misalnya teman-teman terekspos apalagi misalnya bakteri ya, misalnya bakteri Listeria misalnya Listeria monocytogenes. Mungkin kalau saya terpapar Listeria monocytogenes itu saya hanya istilahnya ya mungkin sakit perut ya, tapi untuk ibu hamil, tapi untuk mungkin orang-orang yang mengalami imunodefisiensi, risikonya bisa kematian. Seperti itu bedanya ya. Itu beda dari severity juga bisa berbeda tergantung dari siapa yang terpapar ya juga seperti itu. Nah, makanya oleh karena itu pentingnya di dokumen HACCP itu juga dimention ini produk pangan ini dikhususkan untuk siapa? Siapa aja sih yang mungkin sebaiknya tidak mengkonsumsi produk pangan ini. Itu perlu dimention juga di dalam dokumen HACCP. Likelihood ya misalnya kecenderungan kejadian itu terjadi ya gitu likelihoodnya kayak gitu ya. Jadi misalnya ada 2 supplier, dia sama-sama supply kacang-kacangan gitu ya. Temuan aflatoksinnya, misal supplier A itu dalam setahun dia temuan aflatoksinnya cuma 1. Gitu. Oke, we can say supplier A is less likely to cause harm than supplier B. Yang misalnya supplier B itu dia dalam setahun itu ketika suplai kacang-kacangan itu temuan cemaran aflatoksinnya itu lebih dari 3 kali. Nah, likelihood dari supplier B itu kan lebih tinggi dibandingkan dengan likelihood dari si supplier. Jadi misalnya yang supplier B itu kita kasih nilai 3, sedangkan supplier A kita kasih nilai 1. Seperti itu ya teman-teman. Itu bagaimana cara penilaiannya. Nah, ini nanti mungkin kita akan lebih banyak bermain nanti di Excel-nya sendiri. Oke, nah ini misalnya contohnya aja sih teman-teman. Ini kalau ini yang saya ambil dari panduan industri di perusahaan saya. Tentunya penentuan likelihood dan severity itu nggak hanya 3 kali 3 ya teman-teman. Ada yang 4 kali 4, ada yang 5 kali 5. Maksudnya matriksnya ada yang 4 kali 4, 5 kali 5. Itu tergantung dari perusahaannya aja. Nah, ini karena saya di sini pengennya untuk memudahkan ya, simplifikasi. Kita coba untuk menggunakan 3 kali 3 dulu. Situ. Jadi untuk basic sederhananya. Nah, nanti saya juga mengaplikasikan menggunakan pohon keputusan. Nah, ini pohon keputusan yang paling umum digunakan ya. Ini biasanya yang mengacu pada kodeks gitu. Saya sudah mencontohkan ya bahwa pada pertemuan sebelumnya bahwa pohon keputusan itu banyak gitu ya. Ada yang pertanyaan itu cuma 2, ada yang pertanyaan cuma 3, ada yang pertanyaannya lebih, segala macam. Itu semuanya bisa dipakai. Semuanya tergantung dari industri pangannya sendiri sih. Itu mereka refer untuk memakai yang mana gitu. Oh, mereka untuk lebih prefer untuk menggunakan yang lebih simplified gitu. It's okay, it's fine. Asalkan penggunaan dari ininya tuh sesuai ya. Asalkan penggunaan ini sudah didiskusikan terlebih dahulu dan sudah disepakati terlebih dahulu di tim manajemen keamanan pangan. Seperti itu. Nah, kita sekarang lanjut ke latihan pembuatan contoh dokumen HACCP ya, teman-teman. Sebelumnya saya akan lihat dulu ya ininya ya hasil kuesioner teman-teman. Sekalian kita diskusi juga sih. Bentar ya.
Ya, saya udah baca. Mostly ada pengalaman di industri pangan ya. Mostly sudah mendapatkan um, pengetahuan tentang proses pengolahan pangan. Jadi mudah-mudahan ini lebih enak ya, kita diskusi lebih enak. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, ada yang Mas Pak ini maksudnya apa ya? Ini teman-teman nanti silakan tanya aja ya. Nah sekarang teman-teman kan saya juga tadi sudah upload Excel-nya. Coba teman-teman download, kalau belum download, terus nanti teman-teman buka, saya juga akan tampilkan Excel-nya di sini gitu ya. Jadi kita sama-sama ngelihat bareng-bareng gitu ya teman-teman. Oke. Sebentar. Sudah lihat ya teman-teman? Baik di layar saya atau mungkin di layar komputer teman-teman semua. Udah lihat ya teman-teman? Udah buka ya? Udah semua ya? Dokumennya udah bisa di-download semua ya? Oke, jadi nanti teman-teman untuk modul dokumen HACCP ini teman-teman kita satukan aja. Mungkin teman-teman kalau sudah pernah bekerja di industri pangan atau teman-teman sudah pernah punya pengalaman membuat dokumen HACCP atau mungkin dokumen food safety itu, it's fine, it's okay, it's good. Tapi untuk for the sake of this course gitu ya, untuk kita menyamaratakan ya persepsi gitu, kita menggunakan model seperti ini ya, seperti itu ya. Jadi mungkin nanti ketika kita proses, saya pun kita proses presentasi, ketika kita proses diskusi pun kita refernya hanya pada yang format dokumen ini gitu. Pasti ya saya mungkin teman-teman juga pernah lihat sendiri ataupun pernah teman-teman mengikuti training segala macam, it's fine, it's good. Itu juga suatu input yang baik. Tapi untuk perkuliahan kali ini, kita banyaknya refernya untuk menggunakan format ini saja ya teman-teman gitu ya. Jadi biar kita nggak terlalu mungkin nanti kalau misalnya teman-teman mau kasih input silahkan, it's fine. Kita juga di sini semua diskusi ya seperti itu ya. Gitu ya. Oke, ini kita pertama ke informasi umum dulu. Di bagian informasi umum dari dokumen HACCP-nya itu sendiri. Nah ini biasanya kalau di perusahaan-perusahaan itu kita mention dulu seperti ini ya, informasi umum dari dokumen ini. Ini dokumen apa sih gitu? Apa nama manualnya ini gitu? Oke. Jadi di sini di sini saya menyebutnya adalah manual dokumen HACCP untuk perusahaan PT ABCD. Alamat perusahaannya misalnya di Jakarta ya, alamat home office-nya gitu misalnya Jakarta. Terus alamat pabriknya dia misalnya di Surabaya, let's say kayak gitu. Nah, biasanya kalau di dalam perusahaan pangan itu, suatu dokumen itu, untuk mengontrol suatu dokumen itu, mereka selalu memberikan suatu identifikasi dokumen di sini. Misalnya di sini dokumen number-nya apa, identifikasi dokumennya apa. Misalnya form, ini sekalian saya share pengalaman. Jadi misalnya ini form apa sih? Misalnya form HACCP, misalnya dibuatnya tahun berapa? 21 gitu ya. 00 ini biasanya nanti saya terus nomor dokumennya 07. Nah, ini maksudnya apa sih Pak? Oh, ini adalah form HACCP dibuatnya tahun 2021, revisi ke-0, dan ini adalah nomor dokumen ke-7 gitu ya. Gitu. Revisi itu maksudnya apa Pak gitu. Misalnya teman-teman gini, misalnya kan setiap tahun ya pasti teman-teman akan melakukan suatu namanya revisi dokumen. Kalau misalnya ada temuan hazard baru atau misalkan let's say proses pengolahannya itu teman-teman menemukan ternyata proses pengolahannya harus seperti ini. Teman-teman ternyata suhu proses pengolahannya harus kita naikkan sedikit sih seperti itu karena berdasarkan analisis itu ternyata proses panas pengolahannya let's say untuk sekarang ini belum cukup gitu. Berarti itu dokumen yang sekarang itu harus direvisi. Nah, dokumen yang direvisinya itu adalah itu nanti yang misalnya disebutnya revision 01 gitu ya. Kalau misalnya dokumen aslinya itu biasanya ditulisnya revision 00. Jadi ini biasanya seperti itu ya. Lalu kalau misalnya ini direvisi, berarti ini 01, terus tahun 2 tahunnya lagi itu direvisi lagi. Seperti itu ya. Dates itu adalah kayak tanggal dari dokumen ini mulai berlaku ya. Gitu kalau di perusahaan saya seperti itu ya. Misalnya 21 Mei 2021. Oke, berarti dokumen ini dibuat tanggal 21 Mei 2021. Nanti misalnya direvisi, nah tanggal ini nggak boleh berubah teman-teman. Jadi ini harus selalu mengacu pada dokumen pertama kalinya.
page, ini ada jumlah dokumennya, seperti itu ya teman-teman. Oke, nah ini nanti teman-teman kalau misalnya pada pembuatan latihan buat tugas modul bahasa teman-teman, nanti teman-teman silahkan aja untuk membuat dokumennya itu nomor berapa gitu. Sistem penomoran itu terserah dari teman-teman, tapi kalau saya biasanya mengacunya seperti ini sih, seperti itu ya. Nah, ini judul dokumennya apa, manual keamanan dan mutu pangan, ini bagian apa, informasi umum, ini biasanya logo perusahaan di sini. Seperti itu. Nah, ini biasa jadwal review dari manual ini. Biasanya ini ditulis, ini dilakukan reviewnya tuh seberapa sering gitu. Kalau saya biasanya tahunan sih, atau setiap ada perubahan proses dari bahan baku, atau misalnya dari proses perubahan dari proses pengolahannya yang mempengaruhi dari sifat dari produknya, misalnya dari food safety karakteristiknya atau segala macam. Itu ya, teman-teman. Nah, ini pengantar nih kayak lebih ke arah ini aja sih, ini kayak lagi preambul ya istilahnya, kayak pembukaannya aja sih, jelasinnya dokumen ini terkait apa, segala macam, bla 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 bla, seperti itu ya. Ini PT Kampung Kearifan Indonesia, itu nama perusahaan saya. Gitu. Semacam program ini lebih ke arah ini sih. Ini tujuannya apa ya? Ini tujuan dari dokumen ini apa? Dibuat dokumen ini untuk apa gitu. Misalnya untuk diterapkan pada perusahaan plan A, terus juga misalnya untuk dipegang oleh misalnya manajer food safety manager atau misalnya production manager untuk jadi bagi pagangan yang akan diimplementasikan di perusahaan tersebut. Komitmennya, ruang lingkupnya. Nah, ini adalah referensi dokumennya. Jadi, maksudnya apa, Pak? Gitu ya. Misalnya gini, teman-teman dalam membuat suatu dokumen itu, misalnya membuat ini, itu referensinya dari apa saja. Kalau itu. Kalau saya di sini mereferensinya satu dari, pertama, dari ini yang paling umumnya, GMP, Food Hygiene, HACCP, Codex Alimentarius, CHC. Jadi, Codex itu dia punya kayak standar, standar GMP-nya sendiri. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya akan saya perlihatkan contoh dokumennya seperti apa, seperti itu. Nah, saya merefer di situ untuk misalnya menetapkan prerequisite program ya, misalnya pest management seperti apa, terus misalnya personal hygiene management itu seperti apa, itu saya merefer ke dokumen itu. Nah, itu biasanya ditulis di referensi dokumen di sini. Jadi istilahnya dalam menerapkan sistem keamanan pangannya itu, teman-teman itu merefer dokumen apa saja gitu. Seperti itu ya, gitu ya. Dalam menetapkan standarnya, dalam menetapkan arah kebijakannya seperti apa, itu teman-teman merefer dokumennya apa saja. Ini SNI juga, prinsip umum manajemen pangan, nanti bisa teman-teman cari. Nah, ini ada PKBPO nomor 34 tahun 2019. Ini terkait apa sih, Pak? Gitu. Mungkin teman-teman kalau belum, saya liatin ya. Familiar ya. Nah, ini namanya ada Pak. Jadi teman-teman, jadi kalau di Indonesia itu produk pangan itu kan pasti dikategorikan ya, ada kategori A, B, 1, 2, 3, 4, banyak kategorinya lah istilahnya. Ini kayak misalnya kategori pangan 01.1.4 itu adalah minuman susu cair rasa berperisai, misalnya gitu. Susu bla 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 bla. Nah, ini karakteristik dasar. Nah, biasanya teman-teman harus prefer ke sini sih kalau misalnya membuat produknya itu. Ini kategori pangan apa? Jadi produk pangan yang teman-teman buat itu kategori pangan apa, seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman bilang, misalnya buat susu gitu, produk susu rasa lemak menu full cream milk gitu, misalnya kategori pangannya itu, berarti ya standarnya harus seperti ini, karakteristik dasar kadar lemak susu tidak kurang dari 2%, bla bla bla, and bla bla bla, seperti itu ya. Nah, saya itu untuk yang sekarang ini, saya merefer untuk, sebentar ya, saya itu tadi merefer ke kategori 8. Nah, ini. Saya kan tadi kan cerita kayak istilahnya produk olahan daging ya, seperti itu ya. 8.3.2. Nah, ini saya prefernya di 8.3.2 sih, teman-teman, untuk ini tadi rolade daging seperti itu, ya ini. Kayak pakai daging segala macam, ini saya merefer di sini, makanya karakteristiknya harus seperti ini, kayak gitu ya teman-teman. Seperti
gitu ya. Jadi ini juga teman-teman harus merefer sini nanti produk pangan teman-teman itu masuknya kategori apa seperti itu. Oke, saya balik lagi ke sini. Lalu juga ada nomor 5 tahun 2018 tentang batas maksimum cemaran logam berat pada produk pangan olahan. Itu juga ada PKB POM-nya di sini. Nah, ini biasanya dia nulis untuk produk pangan ini batas maksimumnya seperti ini, produk pangan ini batas maksimumnya seperti ini, produk pangan ini batas maksimumnya seperti ini. Nah, tapi teman-teman bisa atau berhak untuk misalnya buat oke, ini batas maksimum yang telah ditetapkan oleh BPOM misalnya. Tapi perusahaan saya ingin menetapkan standar keamanan pangan yang lebih tinggi karena let's say perusahaan saya ekspornya itu ke negara yang dia lebih strict terhadap batas cemaran maksimumnya untuk terutama untuk logam berat ataupun gitu seperti yang dia mensyaratkan atau mewajibkan let's say misalnya produk pangan teman-teman bebas dari logam berat apapun ya teman-teman harus comply gitu dan teman-teman tidak apa-apa untuk misalnya menetapkan batas maksimum yang lebih ketat dibandingkan standar oleh BPOM karena itu standar BPOM itu hanya acuan saja gitu itu yang harus teman-teman at least itu minimum itu untuk comply terhadap itu. Kalau misalnya teman-teman let's say lebih strict itu it's fine seperti itu ya teman-teman. Lalu ya nanti yang sisanya teman-teman bisa coba googling sendiri ya PKB POM nomor 13 tahun 2019. Itu misalnya teman-teman nanti kalau di Google ketika ada jdih.bpom.go.id ini ya, sorry, saya tuliskan jdih.pom.go.id. Nanti di sana ada istilahnya apa ya search engine di situ teman-teman langsung bisa misalnya batas cemaran mikroba. Nah nanti teman-teman akan ke refer untuk Perkab POM nomor 13 tahun 2018. Nah ini saya juga refer untuk perusahaan saya itu peraturan Permenkes nomor yang ini ya, ini untuk standar persyaratan kualitas air minum. Nah, kalau di industri pangan ini, itu wajib kalau misalnya ya, itu wajib untuk menggunakan air yang digunakan di industri pangan itu wajib untuk sesuai dengan standar dari Permenkes tahun 2010, nomor 492. Karena di situ ditetapkan bahwa kualitas air yang digunakan untuk industri pangan itu harus setara dengan kualitas air minum. Yang artinya kalau nggak salah dia bebas dari cemaran enterobakter segala macam whatsoever. Nanti teman-teman bisa buka juga untuk melihat Permenkes ini. Sama teman-teman juga bisa klik jdih.pom.go.id lalu di search engine-nya teman-teman buka dan tulis persyaratan kualitas air minum Permenkes gitu nanti itu. Nah, di sini juga di dalam bagian informasi umum itu teman-teman juga harus melis juga tim keamanan pangannya siapa aja, namanya siapa aja, posisinya apa aja. Kalau perlu di sini juga dituliskan tugas dan fungsinya apa saja. Seperti itu. Jadi bisa kelihatan oh ini yang jadi ketika dokumen ini let's say didistribusikan ke orang-orang yang di plan atau misalnya didistribusikan ke bagian-bagian yang terkait itu mereka tahu siapa yang harus di-refer kalau misalnya terkait dengan supplier. Oh, ini orang supplier namanya si A gitu. Oh, ini saya harus mengontak si A kalau misalnya ada masalah dengan supplier seperti itu. Whatever. Baiknya sih seperti itu ya untuk di mention siapa aja orangnya, posisinya apa aja, dia tugas dan fungsinya di dalam tim keamanan pangan itu seperti apa. Nah, setiap dokumen itu kalau misalnya dalam audit itu harus disahkan teman-teman. Itu dibuatnya oleh siapa, dikeluarkan oleh siapa, dan disetujui oleh siapa, dan ini biasanya harus di-stempel sih. Jadi biasanya nanti kalau misalnya dalam audit gitu ya, teman-teman dokumennya tidak ditandatangan gitu. Nah, itu bisa jadi temuan gitu. Kenapa? Karena berarti dokumen ini tidak di-approve gitu oleh misalnya manajemen perusahaan terkait gitu. Jadi sebenarnya dokumen ini bisa dianggap bahwa dokumen ini belum bisa untuk didistribusikan sebenarnya seperti itu ya. Jadi itu kenapa pentingnya administratif juga cukup penting di dalam penyusunan dokumen manual hazard itu karena nanti ketika audit pun juga itu pasti akan ditanyakan oh ini kok belum ditandatangan, saya belum di stempel itu menjadi penting. Stempel tanda tangannya berapa, disahkannya tanggal berapa pun nanti juga kadang-kadang jadi masalah seperti itu. Oke, teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita baru mulai main ke karakteristik dari produk pangannya. Nah, untuk
pertemuan kali ini saya mengambil tadi saya menyebutkan bahwa saya merefer untuk produksi dari bola daging ayam. Itu kayak semacam apa ya teman-teman, semacam rolade gitu ya teman-teman. Nanti saya akan contohkan juga flow prosesnya gitu. Nah tadi saya produk kategorinya salah ini 83.2 sih teman-teman. Nah tadi ya produk kategori yang maksudnya produk kategori dalam Perka BPOM nomor 34 tahun 2018 itu saya masuknya dalam golongan berapa gitu. Nah, deskripsi produknya. Nah, teman-teman harus bisa mendeskripsikan produk itu apa sih. Kalau sini saya cara menjelaskannya seperti ini. Produk saya ya produk olahan daging ayam yang dicampurkan dengan campuran garam, campuran rempah-rempah. Rempah-rempahnya terdiri lada putih, bawang bombay, seledri, cabai, dan paprika. Serta tepung yang kemudian dibentuk, dipanaskan, dan kemudian dikemas dalam kondisi beku. Seperti itu. Nah, ini istilahnya teman-teman harus bisa mendeskripsikan itu produknya apa, diprosesnya seperti apa, lalu dikemasnya seperti apa, mungkin juga harus yang kurang di sini adalah didistribusikannya seperti apa, seperti itu. Proses description, nah ini prosesnya adalah saya menjelaskan dengan sedikit ya secara general itu proses yang terjadi dalam proses pengolahan ini seperti apa aja. Saya ada penerimaan bahan bakunya, penyortiran benda asing secara visual, dan menggunakan X-ray. Dijelaskan X-ray itu apa, pencacahan, terus ada proses pencampuran, pemanasan, pendinginan, penyimpanan, dan pendistribusian dalam kondisi dingin. Saya mention di sini 4 derajat Celcius. Nah, teman-teman nggak harus mention semua suhunya di sini. Misalnya, teman-teman nanti kedapatan misalnya proses pengolahan, mie kering gitu ya, mie telur kering gitu. Nah, kan itu ada proses penggorengan, ada proses pengovenan, kukusan segala macam. Itu nggak usah semua suhu semua suhunya dimention di bagian ini sih, nggak. Itu nanti di bagian flow proses aja sih. Keren. Lalu composition information ini raw material siapa aja. Saya di sini sebutnya daging ayam, tepung terigu, garam, campuran rempah-rempah. Terus juga ada saya menggunakan sodium tripolyphosphate. Jadi sodium tripolyphosphate ini adalah untuk istilahnya kalau pembuatan rolada ayam itu untuk apa istilahnya? Meningkatkan water holding capacity. Water holding capacity apa ya? Biar rigid gitulah istilahnya, biar si rolada ayam itu nggak ambiar gitu ya. Misalnya pecah gitu ya gitu. Jadi dia meningkatkan water holding capacity, jadi terikat seperti itu ya. Kayak gitu ya teman-teman. Seperti itu. Nah, ini saya mention food safety karakteristiknya itu apa aja gitu. Nah, di sini saya menyebutkan bahwa saya pengennya produk saya itu adalah physical, bebas dari benda asing, yaitu batu, kayu, tulang, dan daun, dan sebagainya. Teman-teman perhatikan di sini tulang saya juga mention gitu, karena saya di sini saya mencontohkan untuk raw material itu saya dapatnya raw material itu masih dalam bentuk karkas, artinya adalah si daging ayamnya itu masih ada bagian tulangnya di dalam dagingnya itu sendiri. Nah itu harus istilahnya kan harus dibuang ya gitu, karena tulang itu menurut yang saya buat di sini itu adalah salah satu physical hazard yang harus dihilangkan. Nah, chemical, saya menetapkan bahwa produk saya harus bebas dari cemaran dioksin, aflatoksin, dan juga harus bebas dari cemaran logam berat. Walaupun, let's say, di dalam Perka BPOM ya gini, untuk produk daging asin olahan ayam itu chemical heavy metals-nya itu seperti ini teman-teman. Ini saya ambil dari regulasinya, yaitu bahwa arsennya batas maksimumnya 0,25, Pb 0,5 ppm, Hg 0,03, CD-nya 0,05. Nah, tapi saya karena saya mention bahwa produk saya ini harus bebas dari logam cemaran berat, karena saya ingin ekspor produk pangan saya keluar, saya harus menetapkan bahwa produk pangan saya harus bebas dari cemaran logam berat. Seperti itu ya. Nah, untuk biological karakteristiknya, ini saya refer untuk tadi ke Perka BPOM nomor 13 tahun 2019 ya, gitu, bahwa untuk produk semacam saya ini, dia biological karakteristiknya TPC-nya harus kurang dari 10⁻3, Enterobacteriumnya harus kurang dari 10⁻2, dan dia harus bebas dari bakteri patogen seperti Salmonella, Listeria monocytogenes, Campylobacter, Bacillus cereus, itu harus semua negatif dalam 25 untuk produk akhirnya seperti itu ya. Nah, ini adalah physicochemical karakteristiknya. Ini produk saya itu memiliki pH sekitar 6-7, AW-nya 0,95, kadar proteinnya harus lebih dari 12%, kadar lemaknya harus 20%. Nah, ini saya mention di sini. Lalu shelf life-nya adalah misalnya 18 bulan dalam suhu 4 derajat Celcius tanpa misalnya
sebelum kemasan dibuka. Nah, itu juga harus teman-teman mention gitu. Jadi teman-teman produknya itu tahan selama 18 bulan dalam suhu 4 derajat Celcius dalam kondisi kemasan itu belum dibuka. Nah, teman-teman harus mention juga di dalam storage condition-nya disimpan dalam suhu 4 derajat Celcius. Kemasannya juga harus di-mention di sini. Nah, ini maksudnya adalah kemasan dari produk akhirnya. Teman-teman mengemas produknya itu dengan menggunakan apa gitu. Nah, saya ambil contoh di sini, saya menggunakan kemasan plastik LLDPE dan PE. Seperti itu ya. Teman-teman nanti juga bisa cari sendiri ya di internet seperti itu. Kayak gitu. Labeling information-nya itu seperti apa. Jadi kalau saya di sini mention bahwa produk ini merupakan produk sebenarnya yang siap makan karena sudah dipanaskan, tapi kita menyarankan untuk penyajiannya digoreng terlebih dahulu pada suhu 170 derajat Celcius selama 10 menit dan disimpan dalam suhu 4 derajat Celcius untuk selama penyimpanan. Seperti itu. Nah, ini saya mention di sini allergen information. Saya mengetahui bahwa produk pangan saya ini kan berbasis terigu. Of course, berarti terigu itu mengandung gluten. Kalau oleh karena itu, berarti produk ini tidak bisa dikonsumsi oleh orang yang memiliki sensitivitas terhadap gluten. Intoleransi terhadap gluten. Gitu. Dan produk pangan ini, karena saya mention juga di dalamnya ada saya menggunakan campuran rempah-rempah salah satunya seledri, berarti produk pangan saya ini tidak cocok untuk orang yang alergi terhadap seledri seperti itu. Nah, ini teman-teman harus mention terhadap allergen information. Distribution metode juga saya mention di sini, produk pangan ini didistribusikan dalam suhu 4 derajat Celcius. Jadi ketika misalnya produk pangan ini didistribusikan ke titik-titik penjualan, itu saya akan menggunakan mobil gitu yang sudah mobil yang memiliki fasilitas pendingin di situ. Dan fasilitas pendinginnya itu harus di-set maksimal 4 derajat Celcius. Jadi suhunya harus kurang dari 4 derajat Celcius. Kalau misalnya let's say saya buat suatu kebijakan di dalam nanti teman-teman lihat ya di dokumen hasap saya. Kalau misalnya dalam proses pengiriman ternyata ketahuan misalnya sampai titik tertentu ternyata suhunya udah lebih dari 4 derajat Celcius. Saya membuat keputusan bahwa produk pangan itu tidak bisa diberikan kepada pembeli seperti itu karena itu sudah melewati titik batas kritisnya. Seperti contohnya itu kenapa saya juga mention distribution method di sini. Intended use-nya ini saya bilang ini dapat dikonsumsi secara umum tapi tidak diperkenankan untuk dikonsumsi oleh orang yang memiliki sensitivitas terhadap gluten dan seledri. Seperti itu. Oke, dari bagian ini ada yang mungkin tanyakan dulu teman-teman sebelum saya ke bagian selanjutnya. Saya mau nanya, Pak. Ya, siapa ya tadi? Maaf. Gina. Oh iya, silakan Gina. Yang bagian alergen tadi itu tuh ada listnya ya, Pak. Kalau misalkan di Indonesia tuh yang termasuk alergen itu apa gitu ya, Pak? Oh iya, ada. Jadi, mungkin nanti akan saya jelaskan di bagian GMP prerequisite. Alergen kayaknya pernah saya di pertemuan sebelumnya. Kalau di Indonesia itu alergen ada kayaknya 8 ya. Saya lupa, nanti akan saya mention lagi ke teman-teman atau saya akan juga di pertemuan berikutnya saya tunjuk. Ada listnya Gina. Jadi kalau nggak salah yang di alergen itu adalah seafood, terus kacang-kacangan, hazelnuts, almonds, terus juga gluten, seledri, big egg lah kayak gitu ya. Big egg allergens. Telur, susu, susu, seafood, kacang-kacangan, gluten, saya lupa ya, 3 lagi apa. Tapi itu ada listnya, ada gini. Kalau di luar negeri tuh yang di UK terutama itu lebih lengkap. Itu kalau nggak salah ada 20 kayak misalnya kayak seledri, terus mustard, terus saya lupa apa lagi. Pokoknya ada listnya. Nanti saya akan share lagi. Jadi Gina, yes, listnya ada. Kalau di Indonesia itu ada list alergennya itu seperti ada. Dan itu harus di-mention di dalam allergen information ini. Kalau misalnya produk pangan teman-teman mengandung alergen tersebut. Seperti itu, Gina. Cukup? Atau ada yang ditanyakan nih? Cukup, Pak. Soalnya aku baru tahu kalau seledri itu masuk ke alergen gitu. Oh iya, oke, sorry. Oke. Jadi seledri ini, mungkin kalau di Indonesia seledri nggak dianggap alergen. Tapi kalau di UK, ini sorry ya, ini mungkin saya juga lupa menjawab. Ini saya merefer misalnya di UK, ini saya contohin di UK bahwa seledri itu adalah alergen. Gitu. Oke, saya karena pengen, misalnya let's say suatu hari saya pengen ekspor produk saya ke UK, saya harus mention bahwa seledri ini adalah salah satu alergen. Seperti itu. Gitu. Baik, Pak. Makasih.
Yap. Ada lagi tadi? Kayaknya ada lagi deh. Enggak ya? Saya mau nanya, Dengan siapa? Maaf. Farisa. Oh, Farisa ya. Iya, itu kan berdasarkan perka BPOM itu yang logam berat cuman arsen, PB, HG, sama CD ya. Nah, kalau misalnya yang lain itu refernya kemana Pak? Misalnya ada tambahan pengecekan logam yang lain. Ini biasanya kan per KBPOM, tapi kalau nggak salah saya buka ya, kebetulan saya ini sih. Ini kalau nggak salah. Nah, ini kan batas maksimum. Ini arsen timbal. Sorry, saya belum share. Sebentar ya. Nah, ini kan saya refer di sini ya, Perka BPOM nomor berapa nih? Nomor 5 tahun 2018 ya, gitu. Nah, ini kan biasanya arsen, timbal, merkuri, kadmium. Nah, di bawahnya juga kalau nggak salah ada ya. Tergantung ininya sih, kategori pangan ya, timah juga biasanya kan ini. Nah, biasanya ini refer, kalau saya emang selalu refer ke BPOM sih, kalau untuk batas cemaran logam. Tapi biasanya tiap apa ya, kalau misalnya teman-teman mau ekspor gitu, regulasi itu ya ini ya, mungkin ini kekurangan di Indonesia juga karena kita belum apa ya secara komprehensif ya meregulasi semuanya. Ini contohnya adalah bahwa Perka BPOM kayak misalnya batas maksimal ASP, ini baru ASP, PB, HG, CD, padahal kan kayak yang lainnya juga ada ya sebenarnya gitu ya. Nah, ini teman-teman saya apa ya, kalau referensi luar saya belum dapat sih, mungkin nanti saya bantu carikan, nanti teman-teman bisa refer ke situ. Tapi akan saya carikan ya Farisa. Tapi ya kalau di Indonesia sendiri kita emang baru refer terhadap ini sih, arsen, timbal, peneguran, kadmium. Kecuali kalau kualitas air minum ya, Permenkes itu kalau nggak salah dia lebih ada lagi deh, karena dia air minum ya seperti itu. Itu sih Farisa. Maaf ya saya belum bisa menjawab dengan secara jelas, tapi nanti saya coba bantu carikan kalau misalnya di luar negeri itu dia refernya apa aja sih. Kalau nggak salah sih, ya lebih lengkap sih, kalau nggak salah. Thank you, Farisa. Saya catat. Ya, Pak. Makasih. Ada lagi? Pak, saya mau nanya. Ini dengan siapa? Dinda, Pak. Siapa? Maaf. Dinda, Pak. Oh, Dinda ya, silakan. Ya. Kan tadi di bagian dokumen itu di informasinya ada menyatakan referensi dokumen. Nah, saya belum paham referensi dokumen itu yang harus dimasukin itu lingkupnya itu apa aja gitu. Apakah cukup proses pengolahannya aja itu kan, atau apa sih kayak yang batas standar dari pangan olahan itu batas maksimum cemaran logamnya aja, mikrobanya aja, sama logam beratnya aja, atau apa aja gitu. Terus kenapa di situ ada dimasukin persyaratan kualitas air minum juga gitu, Pak? Oke. Jadi gini, ya, saya ingin jelaskan bahwa untuk referensi dokumen adalah ini mungkin sistem HACCP dan sistem manajemen keamanan pangan ya. Jadi ketika saya mendevelop sistem manajemen keamanan pangan, ketika saya mendevelop sistem HACCP saya, itu kan ada kayak PRP juga ya. Jadi kan mungkin nanti akan saya jelaskan di PRP itu salah satunya adalah, misalnya tadi kan saya menjawab yang kualitas air minum ya. Kenapa sih kok ada refer ini? Nah, ini kan saya dalam industri pangan saya ini ketika saya ingin mencuci, terus ketika saya ingin misalnya mencuci daging ayamnya, ketika saya misalnya mencuci rempah-rempahnya, atau misalnya airnya itu bagian dari ingredients dari produk pangannya itu. Nah, itu saya harus merefer bahwa air minumnya itu harus sesuai dengan syarat Permenkes nomor 492 seperti itu. Seperti itu gini ya, Dinda ya. Seperti itu untuk yang Permenkes air minum dulu. Nah, kedua, untuk dokumen yang saya refer apa aja sih? Oke, pertama tadi kan saya bilang bahwa di HACCP saya itu saya menggunakan ada PRP, ada personal hygiene, ada misalnya allergen management, ada misalnya nanti good storage condition, segala macam. Nah, itu semua saya refer di situ, saya ambil acuan-acuannya itu dari ini, Codex Alimentarius CAC PRP RCP 1969. Lalu saya merefer, saya menentukan, produk pangan saya ini termasuk dalam kategori pangan apa sih? Itu saya refernya ke dalam Perka BPOM nomor 34 tahun 2019. Lalu saya juga melihat, produk pangan saya ini, kalau berdasarkan Perka BPOM nomor 5 tahun 2015, batas cemaran logam maksimum beratnya adalah segini. Nah, itu harus saya refer di dalam produk ini, di dalam referensi dokumen ini. Nomor 13 tahun 2019, batas cemaran mikroba dalam pangan olahan juga saya refer di sini. Jadi ini adalah kayak misalnya
referensi teman-teman lah ketika teman-teman itu membuat suatu dokumen hasil teman-teman gitu. Jadi kan kayak teman-teman kan nggak bisa ya, misalnya dalam buat pasti akan nanti ya ketika proses audit ya, teman-teman akan ditanya, teman-teman kayak misalnya menetapkan batas maksimum ini tuh dari mana teman-teman gitu. Nah, teman-teman akan bisa, cara jawab teman-teman akan lebih baik kalau misalnya, saya merefer dari Perka BPOM nomor sekian, dan sekian. Ini biasanya digunakan untuk misalnya kalau lagi audit sih. Seperti itu sih. Udah. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih ya. Ada lagi? Tapi saya juga bisa menjawab ya, walaupun saya let's say, kan tadi saya bilang bahwa, ternyata kan, tadi saya bilang bahwa, di berdasarkan Perka BPOM-nya itu kan produk saya itu berbasis Kola D itu berbasis daging itu sebenarnya batas cemaran logam beratnya segini. Sebenarnya masih bisa nih. Tapi saya bisa menjustifikasi, tidak bisa, karena saya ingin suatu saat ini produk saya ini harus ekspor misalnya ke UK atau kemana. Nah, itu saya harus bebas dari cemaran logam berat. Nah, yang ini saya belum ya, makanya itu juga harus saya mention di sini yang menjelaskan bahwa misalnya kalau saya mau ekspor produk pangan saya ke UK, nah batas cemaran itu harus logam berat. Atau misalnya dokumen yang nggak ada, saya bisa let's say kayak misalnya ada produk specification. Jadi misalnya ada calon customer saya di UK, dia membuat produk specification. Di dalam produk specification itu dia menulis misalnya produk pangan yang disuplai ke perusahaan saya harus bebas dari misalnya logam berat. AS, BB, CD segala macam. Nah, saya bisa merefer itu nanti. Jadi ketika audit ini, misalnya ketika ada pertanyaan dari auditor ya, gitu ya. Kenapa teman-teman itu menetapkan bahwa produk pangannya harus bebas dari cemaran logam berat? Saya refernya ke dokumen ini, gitu. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa ditambah di sini. Refernya misalnya, permintaan, kok jadi bahasa ini ya? Maaf. Jadi misalnya dokumen spesifikasi produk yang ditentukan oleh calon pembeli. Nah, ini bisa teman-teman taruh di sini. Seperti itu sih. Nanti itu di refer nomor dokumennya seperti apa, seperti itu. Seperti itu sih. Ini jadi emang istilahnya flexible in regards with pemenuhannya seperti itu. Oke? Cukup ya. Nah, saya ke berikutnya ya. Nah, di sini saya kan tadi udah tulis FG karakteristiknya, di sini saya RM karakteristiknya. Ini saya pengennya RM saya yang datang ke dalam saya itu seperti apa sih, intinya gitu. Saya mention di sini, produk 1, raw material daging ayam, deskripsi dari materialnya apa, misalnya karkas ayam utuh, misalnya kalau teman-teman tepung terigu ya, misalnya di sini, ini saya contoh aja ya, misalnya ini saya contoh aja ya, tepung terigunya jenis segitiga biru yang misalnya kadar proteinnya berapa, seperti itu, dan itu biasanya komposisinya adalah dia 100% gandum, dan dia food safety information, physical, chemical, biologinya itu harus bebas dari ini, segala macam, dan ini saya refernya ke dalam ini saya samain dengan FG karakteristiknya karena at the end of the day gitu ya, istilahnya tepung terigu ini akan menjadi bagian dari produk akhirnya. Oleh karena itu saya merefer bahwa biologicalnya itu saya merefer dengan karakteristik dari produk akhirnya seperti itu. Oke. Nah, ini misalnya, ini contoh aja ya, ini production methods-nya itu saya juga mention di sini, karkasnya itu apa, jadi karkas ayam utuh itu apa, misalnya. Saya harus mention bahwa karkas ayam itu adalah daging ayam yang sudah dihilangkan bagian jeroannya, usus, limpa, leher, dan segala macamnya, tapi masih memiliki tulang, seperti itu. Nah, ini shelf life dari raw material daging ayam ini berapa sih gitu. Nah, saya mention di sini misalnya 3 bulan dalam kondisi penyimpanan 4 derajat Celcius. Jadi ini adalah suatu informasi yang harus diperhatikan misalnya ke raw storage manager gitu, bahwa kita harus dalam menggunakan raw material itu harus FIFO, first expired, first out. Itu jadi harus di-mention bahwa ini nggak bisa nih, pokoknya 3 bulan nih harus, sebelum 3 bulan nih harus keluar produknya. Seperti itu ya. Nah, ini kemasannya adalah plastik vakum, maksudnya ini kemasan dalam raw material, ketika kita menyimpannya itu seperti apa. Distribution method sama, misalnya, saya di sini mention bahwa
proses pendistribusian dari supplier ada ini didistribusikan dalam keadaan dingin dengan kemasan plastik aluminium foil sebesar 20 kg per kemasannya. Lalu saya juga di sini harus mention nih supplier name-nya siapa aja, lokasinya di mana aja. Karena itu nanti penting juga untuk menentukan risk analysisnya seperti itu ya. Ini contoh-contoh ini. Nah, teman-teman bisa pelajari sendiri ya, kan saya juga udah. Oke, ini PM karakteristik saya nggak terlalu dive in di sini karena bukan fokus saya sih sebenarnya. Saya ingin lebih banyak fokusnya di hazard analysis karena FK PM karakteristik maksudnya packaging material karakteristik. Jadi misalnya saya mention di sini packaging yang saya gunakan itu dalam proses pengolahannya itu apa saja. Ini saya mention beberapa doang sih. Misalnya saya mention plastic packaging aluminium foil. Ini digunakan untuk mengemas rempah-rempahnya tadi. Misalnya rempah-rempah itu datang dari supplier itu dikemasnya dalam kemasan aluminium foil. Nah, saya harus memastikan bahwa kemasan aluminium foilnya itu aman gitu digunakan untuk pendistribusian si rempah-rempahnya itu sendiri. Saya juga misalnya mention karung gitu, misalnya untuk karung untuk mendistribusikan tepung terigu. Nah, ini juga harus dicarikan gitu ya dokumen pendukung bahwa si karungnya ini pun aman. Pun juga plastik kemasan, misalnya ini saya mention plastik kemasan 500 gram produk akhir tadi ya, bahwa kemasannya materialnya LLDE dan PE, dan ini harus secara fisikal dia harus bebas dari foreign material dan secara chemical dia harus bebas dari senyawa toksik. Karena kalau ini saya mention dikit ya terkait dengan kemasan. Dalam kemasan itu dia dokumen pendukung yang harus dilampirkan oleh si supplier adalah salah satunya MSDS, Material Safety Data Sheet. Jadi yang menjelaskan bahwa si packaging materialnya ini aman untuk digunakan. Dia itu istilahnya kualitasnya food grade. Jadi aman untuk digunakan untuk kontak dengan makanan. Dua, dia juga harus melihat bahwa ini kemasannya ini tuh ada apa istilahnya bocor nggak sih, ada bahan dari penyusun kemasannya bisa bocor dan masuk ke dalam produk pangannya nggak sih. Nah itu biasanya juga ada istilahnya namanya migration test seperti itu sih. Nah itu biasanya bisa dimintakan kepada si supplier dari supplier packaging materialnya seperti itu sih. Ini saya nggak mention terlalu banyak kayak di sini gitu. Oke, nah sekarang kita nih yang teman-teman saya minta tolong perhatiannya cukup di sini terkait dengan flow prosesnya, gitu. Flow proses dari produk pangan yang saya buat gitu ya. Pertama saya mendapatkan ada dari supplier itu dia mensuplai sodium tripolyphosphate, spices mix powder gitu ya. Tadi kan saya mention bahwa produk saya ini adalah suatu produk daging yang dicampur dengan garam dan spices mix powder. Spices mix powdernya udah saya mention tadi ya di awal ya. Jadi saya nggak usah di-mention lagi di sini bahwa apa-apa aja gitu. Lalu ada daging ayam, tepung. Nah, ini semua harus dicek nih ketika incoming, itu sesuai nggak dengan spesifikasi dari produk yang sudah kita tentukan. Nah, ini nanti akan saya mention, ini penerimaan bahan baku akan menjadi titik CCP, Critical Control Point, kenapa nanti akan saya jelaskan di penentuan di hazard analysis, seperti itu ya. Nah, setelah produknya ini diterima oleh kita gudang gitu, misalnya sudah comply dengan spesifikasi produk, ini kita menyimpan dulu ya. Nah ini harus dimention kondisi penyimpanannya seperti apa. Kalau saya di sini tadi kan sudah ada ya, saya raw material ini. Nah ini adalah daging yang saya storage dalam suhu 4 derajat Celcius. Nanti ini saya mention juga, ini jadi salah satu penting juga kenapa. Lalu spices mix powder-nya juga saya simpan dalam kondisi 4 derajat Celcius. Ini saya juga akan mention nanti kenapa seperti itu. Nah, ini flour and salt. Ini storage-nya dalam suhu 20 derajat Celcius, kelembapan RH dari 50 derajat Celcius. Nah, kelembapan ini maksudnya adalah kondisi kelembapan dari relative humidity ya. Jadi kelembapan dari si warehouse ini. Kita kan nggak pengen ya kondisi dari penyimpanan itu lembab, karena kalau lembab nanti itu bisa memengaruhi dari kualitas dari tepung-tepungnya tadi gitu. Karena tepung-tepungnya ini salah satu yang bisa menyerap air gitu. Kalau misalnya warehouse-nya atau tempat penyimpanannya itu cukup banyak uap airnya atau kelembapannya tinggi, nanti itu bisa mengakibatkan misalnya saya mention di sini tepungnya itu bisa kadar airnya meningkat, water activity-nya meningkat, sehingga risiko terhadap
meningkatnya level kontaminasi dari mikrobiologi itu menjadi lebih tinggi. Kenapa saya harus mention di sini? Nah, setelah chicken meat-nya ini kita storage, chicken meat-nya ini kita deboning, istilahnya kita ambil. Tadi kan karena ini kondisinya masih dalam karkas ya, gitu ya, kita ambil gitu ya, dagingnya gitu. Sembari kita melakukan setelah itu proses chicken meat itu deboning itu semuanya produk-produk raw materialnya itu kita sortir secara visual. Gitu. Nah ini maaf nih teman-teman, ini bukan maksudnya chicken meat terus di visual chicken meat terus flour and salt and spices mix itu dicampur jadi satu di sini, di visual di sini enggak ya teman-teman. Maaf ini hanya untuk simplifikasi aja sebenarnya. Ini maksudnya adalah flour and salt itu di visual and foreign material tersendiri. Chicken meat-nya itu setelah diproses deboning, terus dicek dan visual materialnya itu tersendiri. Spices mix powder-nya itu dicek visual dan foreign material sorting itu tersendiri seperti itu ya teman-teman. Jadi ini bukan maksudnya adalah bukan semuanya itu dicampur jadi satu dalam proses visual foreign material sorting terus dicek itu enggak teman-teman. Ini hanya saya cuma ingin mensimplifikasi proses saja sih. Setelah itu di visual foreign material sorting, ada suatu namanya X-ray proses. Misalnya nih, tadi saya flour and salting, flour-nya itu saya visual foreign material sorting. Jadi ada suatu kayak orang operator lah istilahnya. Operator dari industri pangan itu dia mensortir gitu, mana misalnya ada kotoran atau apa itu harus dibuang gitu. Kalau misalnya ketemu misalnya ada kayu gitu ya, itu dibuang. Terus misalnya kelewatan dari si operator itu misalnya miss atau apa gitu. Nah itu ada yang namanya ada X-ray proses. Jadi kalau misalnya X-ray proses itu, jadi misalnya kayak X-ray, teman-teman ilustrasikan itu X-ray kayak misalnya di bandara gitu ya. Tapi ini khusus untuk industri pangan gitu. Nah, X-ray-nya itu udah disetting, dia bisa misalnya mengidentifikasi misalnya kayu, terus misalnya ada kaca, atau misalnya ada kerikil, atau apa, itu dia disetting untuk bisa mengidentifikasikan. Dan settingannya itu pun juga harus ada ininya sendiri ya, teman-teman, settingan. Saya nggak akan menjelaskan proses X-ray dalam banget detail, itu enggak. Tapi kalau dalam X-ray itu dia bisa dilihat tuh, oh ini ternyata dalam satu batch ini misalnya dilewatan itu masih ada kayunya, berarti proses pensortiran itu belum terlalu bagus. Kalau misalnya foreign material still found, itu nanti dia balik lagi di visual foreign material sorting lagi. Jadi si operator harus mensortir lagi, seperti itu sih teman-teman. Nah ini visual foreign material sorting dan X-ray proses ini adalah satu kesatuan ya teman, satu lini produksi ya gitu. Jadi jangan anggap ini beda gitu, enggak, tapi ini satu lini produksi. Jadi ini kalau misalnya masih ketemu itu dibalikin lagi. Nah, ini nanti akan saya mention di sini juga chicken meat storage itu bagian tulang menjadi penting. Kenapa? Ini telepon kalau udah lewat semua itu nanti menjadi flour, salt, chicken meat, spices mix powder dan STPP ini ada yang sudah bebas istilahnya sudah melewati prosedur kontaminasi benda asing. Berarti diibaratkan atau disimpulkan bahwa produk-produk ini sudah bebas dari physical hazard. Seperti itu. Saya menganggap bahwa produk-produk ini, material ini sudah bebas dari physical hazard. Seperti itu. Nah, setelah itu semua, chicken meat-nya itu di grinding ya, istilahnya dicacah ya, gitu menjadi ukuran-ukuran yang lebih kecil. Nah, ukurannya itu ada sih ukuran standar ukurannya, let's say ukuran standarnya ada 15 mm gitu. Ya, atau 10 mm gitu, cacahannya gitu ya. Setelah dicacah, itu produk-produknya itu dicampur semua teman-teman, dan mixing and chopping dalam suhu 10 derajat Celcius. Nah, ini saya mention bahwa proses meat grinding dan proses mixing and chopping-nya itu saya mention di sini harus dalam kondisi 10 derajat Celcius adalah untuk istilahnya menekan agar si mikrobiologi ya, bahaya biologinya itu tidak naik gitu ya, karena kita tujuannya dengan men-set suhunya 10 derajat Celcius ini adalah untuk menekan agar level kontaminasi mikrobiologi itu tidak naik gitu sih. Itu berdasarkan ini asumsinya itu berdasarkan tim keamanan pangan yang saya diskusikan dengan tim keamanan pangan saya. Ini kan karena cuma ilustrasi ya. Setelah itu dicampur semua, itu produk itu dilabeli dengan nama jadinya mixed products atau intermediate products gitu ya.
Nah, intermediate products ini either bisa di forming langsung, kalau misalnya emang langsung bisa di forming. Ini sebenarnya tadi saya juga mention bahwa di sini mix product itu bisa disimpan dulu sih gitu. Oh, ini mix product ini disimpan dulu, tapi nanti digunakannya nanti seperti itu. Nah, ini tapi untuk simplifikasi ini saya langsung mix product itu setelah di grinding dan chopping itu di mix, itu kita cetak, istilahnya formingnya pun maaf ini saya lupa mention nih, harusnya dalam kondisi 10 derajat Celcius juga ya, sama kondisinya adalah untuk mencegah meningkatnya atau terjadi peningkatan level kontaminasi mikrobiologi yang tidak diinginkan. Nah, setelah proses forming itu saya memboil atau mengukus produk saya itu pada suhu 78 derajat Celcius selama 10 menit. Dengan catatan core temperature isinya adalah misalnya core temperature tuh misalnya itu ya, titik paling tengah dari produknya itu harus minimal harus 70 derajat Celcius. Itu biasanya kalau di industri pangan itu ada ini sih, ada kayak kabel gitu untuk yang masuk ke dalam produk dagingnya, dan itu nanti bisa mengukur suhunya seperti itu sih. Core temperature titik paling tengah dari si produk pangannya itu harus minimal 70 derajat Celcius. Setelah diboil itu kita coolingnya pun ke suhu 4 derajat Celcius. Jadi harus diturunkan suhunya setelah dipanaskan itu ke dalam 4 derajat Celcius. Maaf ini harusnya 4 derajat Celcius. Packingnya pun dan itu dalam kemasan plastik vakum ataupun kemasan plastik LLD, PE dan PE tadi itu dalam kondisi pun yang harus dingin seperti itu. Dan storage dan distribusinya harus dalam kondisi 4 derajat Celcius juga seperti itu. Oke, ada yang ingin tanyakan dulu terkait hal ini? Cukup jelas ya teman-teman? Oke ya, ini cuma ilustrasi karena ini hanya ilustrasi saya menggunakan chicken nugget ya karena yang menurut saya mudah. Nah, setelah saya mendevelop flow chart proses ini, saya tentunya kan tadi kan dalam step HACCP itu setelah kita mendevelop flow chart kita harus verifikasi ini flow chartnya bener nggak sih kayak gini. Nah teman-teman nanti kalau misalnya udah bikin flow chart, teman-teman harus verifikasi nih bener nggak sih di plan, let's say yang di Surabaya itu bener kayak gini flow chartnya, suhunya bener nggak kayak gini, kondisi penyimpanannya bener nggak kayak gini, seperti itu ya. Nah, nih sekarang kita ke bagian yang paling penting. Itu bagian hazard analisisnya. Nah, hazard analisisnya itu saya dibaginya berdasarkan processing stage ya, teman-teman. Ini misalnya yang satu, ini kan tadi kan saya tulis ya sini. Receiving raw materials itu adalah process stage nomor 1. Terus raw material storage itu kan adalah process step nomor 2. Terus misalnya chicken meat deboning itu adalah processing step nomor 3. Visual foreign material sorting dan X-ray process itu adalah processing step nomor 4. Meat grinding nomor 5, mixing and chopping nomor 6, forming nomor 7, boiling nomor 8, cooling nomor 9, packing 10, storage and distribution nomor 11. Seperti itu. Oke. Sekarang kita mudah-mudahan waktunya cukup, tapi kalau nggak cukup kita bahas di pertemuan berikutnya sedikit, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita mulai dengan hazard analisisnya terlebih dahulu. Oke, kita pas receiving raw material, kita receiving daging ayam. Kita lihat dulu bahaya yang muncul apa. Biasanya saya selalu mention adalah physical, chemical, and biological kan. Itu selalu wajib. Physical, chemical, and biological. Seperti itu ya. Oke, physicalnya apa? Pertama, saya lihat saya diskusi dengan teman-teman saya, dengan tim saya, daging ayam yang muncul itu apa? Oke, mungkin ya bulu ayamnya lah ya, terus misalnya masih ada darah, atau masih ada kotoran ya, ketika misalnya proses viscerasi ya, proses pembuatan karkas itu masih ada yang ketinggalan atau apa itu. Oke, itu kenapa bisa seperti itu? Oke, mungkin kontaminasi di level supplier, atau misalnya supplier itu masih belum baik lah proses GMP-nya. Tapi kita pengennya produk pangan kita seperti apa? Tentunya kita pengen produk pangan kita ini nggak ada nih. Apa sih benda-benda ini nggak ada nih. Oke, nah kita lihat nih resikonya. Oke,
ternyata setelah kita lihat risikonya, untuk supplier yang A ini, dia kejadiannya dalam setahun ini dia jarang banget gitu. Dia kejadiannya dalam setahun ini kita dari supplier A, terus dia datang, terus kita cek daging ayamnya, oh ternyata temuan misalnya bulu ayam, terus darah, kotorannya itu nggak ada gitu. Dalam setahun pengiriman, misalnya dalam 100 kali pengiriman raw material daging ayam, ketemunya paling cuma ya sekali lah gitu ya. Satu kali kejadian ketemu dan kita udah memberikan komplain kepada supplier, oke lah kita bisa katakan bahwa likelihood-nya itu 1. Nah ini nanti beda lagi kalau misalnya teman-teman memiliki supplier, let's say dari RPH mana gitu ya, dia dalam 100 kali pengiriman dalam setahun itu misalnya ketemu ada 10 kali, wah ini berarti likelihood-nya bisa kita katakan 3. Nah itu penentuan likelihood 1, 3 itu nanti kembali lagi berdasarkan keputusan teman-teman sih gitu. Seperti itu. Tapi kalau saya tadi mendefinisikan seperti itu ya. Kalau misalnya dalam setahun itu temuannya let's say cuma 1, itu akan saya scoring 1. Terus kalau misalnya dalam setahun itu temuannya let's say ada 3 gitu, itu akan saya scoring 2. Lalu kalau misalnya dalam setahun itu temuannya ada lebih dari 5 kali, itu akan saya tulis sebagai nomor 3. Seperti itu ya teman-teman ya. Gitu ya. Nah, severity-nya seperti mana? Teman-teman kan kalau misalnya kita let's say kemakan bulu ayam, kemakan darah atau misalnya kotoran ayam itu kan tidak akan menyebabkan cedera atau tidak menyebabkan kerusakan yang fatal ya. Paling ya cuma quality defect doang lah istilahnya. Tidak akan menyebabkan misalnya teman-teman habis makan bulu ayam langsung besok langsung masuk rumah sakit kan enggak gitu ya. Kecuali bulu ayamnya mungkin ya, amazing gitu atau apa. Tapi kan nggak mungkin seperti itu kan. Nah, itu biasanya saya taruh karena bulu ayam sekali ini saya severity-nya saya ambil 1 seperti itu. Karena severity-nya cuma 1. Nah, signifikan itu adalah occurrence dikali severity. L-nya 1. Nah, L significance-nya 1 ini maksudnya gini ya. Jadi kan occurrence-nya 1, severity-nya 1, occurrence-nya 1, berarti dia masuknya di low occurrence level, low severity-nya 1. Terus misalnya ini nih, let's say kita mention yang tulang ayam. Nah, tulang ayam ini kan adalah suatu hal yang pasti akan ada ya, karena kita dapetinnya karkas gitu ya, masih dalam bentuk karkas seperti itu. Nah, tulang ayam ini apa itu kan salah satu hazard yang harus kita identifikasi juga dalam ketika incoming seperti itu. Oke, tulang ayam seperti itu. Source-nya ini adalah bagian dari raw materials yang harus dihilangkan pada produk akhir. Acceptance level on final product kan kita pengennya saya pengen di dalam produk daging saya itu bebas dari benda asing, bebas dari tulang ayam seperti itu. Nah, occurrence-nya levelnya 3 ya. Of course itu 3. Kenapa? Kalau berdasarkan diskusi manajemen, karena dalam 100 kali pengiriman itu pasti akan of course pasti akan ada tulang ayam ya, of course karena ya kita datang ya dengan kasus tulang ayam. Makanya itu kita occurrence-nya taruh levelnya 3 gitu. Hazard-nya saya anggap 3 juga. Kenapa? Karena saya bisa berpikiran bahwa kalau misalnya tulang ayam itu ada yang bagian tajamnya gitu, masuk ke dalam produk akhir saya dan terus ada konsumer saya yang makan produk saya dan misalnya ketelan tulang ayam terus misalnya dia ketelan tulang ayam terus bisa menyebabkan sakit atau luka pada tenggorokan, itu saya harus bisa berpikir sampai situ. Makanya saya mention bahwa severity-nya 3. Makanya saya signifikansinya cukup tinggi ya, 9 ya, seperti itu ya. Ini saya kalau signifikansinya cukup tinggi akan saya mention 9. Oke. Nah, control measure yang ada di dalam proses itu, ini bukan on each materials ya. Control measures yang ada itu dalam plan itu apa? Dalam production process. Itu apa? Gitu. Apa sih, ada nggak dalam lini produksi kalian itu, ada nggak sih control measures yang akan dilakukan? Seperti itu. Nah, saya mention di sini, ada. Yaitu adalah proses pensortiran secara visual pada proses visual foreign material sorting. Itu ya tadi ya, yang nomor 4 ya teman-teman gitu ya. Bahwa bahaya ini, yang atas juga tadi, dua bahaya ini, benda asing yang bulu ayam dan kotoran dan tulang ayam itu. Nah,
saya mention 2 ini akan dilakukan proses pensortiran pada proses visual foreign material sorting. Seperti itu ya. Nah, yang sini yang membedakan adalah ini kan yang atas ini saya 1, yang satu 9. Nah, yang satu ini saya tidak menganggap itu sebagai suatu hal yang harus dikontrol secara apa ya istilahnya, secara spesifik banget itu harus dikontrol karena menurut saya dengan prerequisite program yang baik, dengan cara proses penyortiran yang baik, dengan proses penyortiran yang bagus itu bahaya ini akan hilang. Gitu. Nah, tapi kan ada pertanyaan loh, Pak, ini kan tapi kalau tulang ayam juga nanti dengan cara proses pensortiran yang baik atau dengan cara PRP itu kan juga bisa hilang, Pak, gitu. Tapi saya berdasarkan keputusan saya bahwa tulang ayam ini akan saya anggap nanti CCP, tapi bukan di sini, teman-teman. Nah, ini barulah kita mulai menggunakan pohon keputusan. Oke, pada tahap receiving raw materials, pada tahap receiving materials, pertanyaan pertama kan do control measures exist itu. Semua pertanyaan akan selalu dimulai dengan proses makanya proses diagram alir itu sangat penting. Apakah pada proses diagram itu, alir itu, control measures untuk tulang ayam, pengontrolan tulang ayam itu ada? Jawabannya kan ada ya, yes ya. Seperti itu ya. Makanya saya tulis di sini Q1, yes. Seperti itu. 2. Is the step specifically designed to eliminate or reduce the likely occurrence of a hazard to unacceptable levels? Pertanyaan gini, maksudnya adalah, apakah tahap penerimaan raw material itu didesain untuk mengeliminasi atau mengurangi bahaya dari si tulangnya ini sendiri kan, gitu ya. Maksudnya itu ya. Apakah ketika tahap raw material, proses penerimaan raw material itu didesain khusus untuk mengeliminasi atau mengurangi likely occurrence dari hazard itu sampai ke level yang acceptable. Di sini saya jawab no. Kenapa tidak? Karena proses penerimaan raw material itu tidak dikhususkan atau tidak untuk dispesialkan untuk menghilangkan bahaya apa istilahnya bahaya mengurangi tulang ayam gitu, karena ya cuma nerima doang terus kan cuma oke, seperti ini barangnya ya udah masuk secara visual masih oke, itu masuk gitu. Tapi kan proses raw material kan nggak mungkin ketika raw material langsung dihilangin si tulangnya itu nggak di situ ya. Seperti itu ya. Makanya saya nulisnya di sini no. So, pertanyaan ketiganya adalah apakah kontaminasi ini apakah kontaminasi tulang ayam ini dapat dapat muncul pada tingkat yang bahaya gitu, level unacceptable level? Yes, saya bilang yes. Kenapa? Karena ya kita nggak tahu tulang ini seberapa banyak di dalam karkasnya gitu. Misalnya ada 50 gram, 60 gram, 70 gram gitu kan kita tidak tahu seperti itu ya. Makanya saya jawabnya yes di sini. Saya nggak menganggap bahwa contamination with identified hazard ini occur in excess of acceptable level, di luar batas acceptable-nya, yaitu di luar batas acceptance level-nya, itu ya acceptance saya kan bebas dari benda asing. Apakah si bahaya ini dapat muncul di luar acceptance level, di luar apakah bahaya, berarti kan artinya ini saya agak menjelaskan agak rumit, maaf. Jadi, apakah tulang ayam itu bisa muncul pada daging ayam saya gitu? Jawabannya secara logik yes dong gitu ya. Seperti itu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada step selanjutnya pada proses itu yang akan yang ditujukan untuk mengeliminasi atau menghilangkan dari bahaya itu? Jawabannya yes. Kenapa jawabannya yes? Karena kan tadi saya sudah mention bahwa setelah itu barang di receiving di raw materials, pasti nanti akan saya lewatkan dalam proses namanya adalah visual foreign material processing dan X-ray process. Disinilah di mana si bahaya itu akan dikontrol. Seperti itu, teman-teman. Disinilah bahaya itu akan dihilangkan.
disinilah bahaya itu yang saya akan tetapkan jadi critical control point gitu. Disinilah di step di mana pada visual foreign material processing saya akan membuat suatu sistem verifikasinya seperti apa. Jadi harus diceknya itu seperti apa. Critical limitnya adalah ada dan tidak sih, yes or no aja sih kalau untuk misalnya visual foreign material sorting, ada dan tidak adanya tulang sisa tulang ayam gitu. Kalau misalnya masih ada sisa tulang ayam itu harus diapakan seperti itu. Kayak gitu. Nah itu kenapa pada tahap visual foreign material processing daging ayam itu saya kategorikan sebagai CCP, tidak pada raw material gitu teman. Oke, ini dua dulu deh. Kita ada yang bingung nggak? Ini sebelum saya diskusi yang lebih lanjut, kayak misalnya chemical and biological. Penjelasan saya cukup jelas. Kalau nggak jelas, nggak apa ya teman-teman. Ini karena ini penting sih, seperti itu. Saya ulangi ya, mungkin biar takutnya kurang jelas. Jadi, ketika proses penerimaan ayam, apakah proses penerimaan ayam itu adalah suatu proses yang saya specifically desain. Saya desain secara spesifik untuk menghilangkan tulang ayam gitu. Jawabannya kan tidak ya, seperti itu ya. Tapi kan apakah hazard ini bisa bisa terus ada gitu? Of course, bisa terus ada karena ya kita belum mengontrol itu. Terus pertanyaan berikutnya, Q4-nya adalah apakah setelah proses setelah proses receiving raw material ada lagi nggak sih step yang dilakukan untuk menghilangkan bahaya dari tulang ayam ini, which is ada kan proses sortiran secara visual pada proses visual foreign material sorting seperti itu ya. Oke. Nah sekarang kita mainnya ke dioksin dan heavy metals. Ini mungkin kenapa nih kok di yang receiving materials menjadi CCP seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke chemical. Pada ketika kita menerima daging ayam, secara fisik, secara ini bagus. Tapi ternyata ada bahaya chemicals yang kita mention ini. Hazard identification kita mengidentifikasi, karena produk akhir kita harus bebas dari dioxins, berarti raw material itu pun harus bebas dari dioxins. Logikanya seperti itu ya. Nah, pertama dioxins itu kan saya pernah mention ya, kalau nggak salah saya juga pernah tunjukin video di mana kayak telur ayamnya itu ada dioxins. Jadi kan besar kemungkinan si daging ayamnya itu pun mengandung dioksin ya, seperti itu ya. Atau kimia yang bisa muncul seperti itu ya. Nah, itu source-nya dari mana dioksin itu? Bisa terjadi kenapa? Karena kontaminasi di level supplier. Misalnya tempat pengolahan suppliernya itu terindikasi dapat terekspos cemaran dioksin. Misalnya dia dekat dengan si RPH kita itu dekat dengan tempat pembakaran plastik, tempat pembuangan sampah. Itu jadi ketika mungkin ada orang bakar sampah di situ, terus juga akhirnya si komponen dioksinnya itu terakumulasi di daging ayam di lingkungan itu, sehingga si ayamnya itu ketika terekspos itu dioksinnya itu bisa terakumulasi di dalam tubuh daging ayamnya. Oke ya, seperti itu ya. Tapi kan kita pengennya bebas itu dari dioksins. Nah, saya di sini menetapkan bahwa occurrence dari dioksinsnya itu tinggi. Kenapa? Karena saya saya mengasumsikan bahwa di Indonesia ini paparan dioksinnya paparan dioksinnya juga karena cukup tinggi, dan saya pun juga ketika saya melakukan analisis track record raw material dari 100 kali dengan supplier yang sekarang itu, dari 100 kali pengiriman daging itu dia ketemu dioksinnya itu lebih dari 5 kali. Saya menganggap bahwa itu likely occurrence sebagai tinggi. Severity-nya pun saya anggap tinggi karena ya, teman-teman sudah saya jelaskan juga ya pada pertemuan sebelumnya bahwa dioksin itu dapat menyebabkan risiko kanker. Seperti itu. Makanya saya menganggap bahwa ini harus benar-benar dikontrol. Makanya significance risk-nya saya tetapkan di sini sebagai 9, sebagai sangat berbahaya, sangat harus dikontrol ya, seperti itu. Nah, ini sorry bukan proses maaf. Nah,
Untuk control measures dari si dioksin ini gimana Pak gitu? Kan itu dia istilahnya dia terakumulasi di dalam tubuh daging ayam. Mau daging ayamnya itu mau dipanasin, mau daging ayamnya itu didinginin, mau daging ayamnya itu misalnya diapa-apain, itu kan nggak akan hilang Pak gitu. That's correct. Gitu ya. Makanya saya menganggap bahwa control measure untuk mencegah dioksin itu masuk di dalam produk akhir itu ada nggak sih? Ada dong. Pertama adalah dengan pengecekan barang yang datang. Misalnya kita melakukan uji lab, jadi barang datang itu kita langsung uji lab, oh ternyata ada kandungan dioksinnya misalnya, itu. Nah itu langsung dibalikan ke supplier. Atau misalnya supplier bisa melakukan hal yang sebaliknya. Sebelum dia ngirim barang datang, dia harus melakukan analisis dioksin dulu. Gitu. Nah hasil analisisnya itu dikirim ke kita. Kalau misalnya udah oke, baru barang itu baru dikirim. Nah, proses itu ya, proses penerima proses verifikasi dokumen barang datang bahwa proses verifikasi apakah ada kandungan dioksin atau tidak, itu saya anggap sebagai suatu critical control point. Suatu poin yang dimana harus dilakukan. Kalau misalnya itu tidak dilakukan, bahwa barang itu akan menjadi bahaya seterusnya gitu, dan barang itu tidak bisa digunakan untuk proses seterusnya, seperti itu. Mohon keputusannya, logika keputusannya seperti ini. Oke, apakah ada control measure untuk mengontrol dioksin? Jawabannya, saya di sini adalah ada. Itu adalah melakukan pengecekan barang yang datang dari supplier. Misal, pengecekan hasil analisis dioksinnya, atau misalnya supplier mengirimkan hasil analisis dioksin, atau misalnya ketika barang datang, teman-teman datang, terus melakukan pengecekan mengambil sampel, terus ambil hasil analisis sampel itu teman-teman kirim ke lab, terus hasil uji lab mengandung dioksin. Nah, berarti keputusannya seperti apa? Nah, itu apakah dibalikin atau misalnya dimusnahin atau seperti apa? Nah, nanti akan kita bahas di sisi plan. Ya, akan lebih jelas. Jadi di sisi plan itu kita akan lebih mendiskusi lebih lanjut dengan sisi plan. Misalnya tadi sisi P-nya adalah pencegahan dioksin masuk. Itu seperti apa? Action-nya seperti apa kalau ada kejadian? Corrective action-nya seperti apa? Siapa yang misalnya responsible terhadap itu? Dokumen record-nya seperti apa? Verification prosesnya seperti apa? Validation prosesnya seperti apa? Itu akan kita bahas lebih lanjut nanti di paham selanjutnya. Oke, ini karena itu dulu ya teman-teman. Ini udah cukup teman-teman? Ini karena sudah mau cukup, waktunya ternyata kurang ya. Ini akan saya jelaskan sedikit di pertemuan berikutnya, untuk sisanya ya, untuk sisa-sisa CCP-nya lain. Itu nanti seperti itu. Tapi ada yang ingin tanyakan dulu terkait dengan dioksin tadi? Proses logika, kenapa sih saya menentukan bahwa dioksin itu adalah menjadi CCP? Kenapa? Satu, tadi kan kontrol measure ada nggak sih? Ada, Pak. Ngecekin barang senjata. Apakah step ini secara spesifik didesain untuk mengeliminasi dari occurrence dari si dioksin ini? Yes dong, karena itu merupakan nggak ada lagi proses yang selanjutnya itu untuk mengurangi jumlah dioksin. Jadi makanya saya bilang itu critical control point. Itu ya teman-teman. Oke, nah mungkin nanti kalau ada pertanyaan kita bisa bahas di WA atau apa, karena waktunya udah mepet juga ini. Ada kelas lain juga yang akan menggunakan Zoom ini. Mungkin itu dulu ya teman-teman pada pertemuan kali ini. Saya mohon maaf bila masih ada kekurangan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Dan habis ini saya juga akan share ke teman-teman. Teman-teman nanti dapat produknya produk apa untuk misalnya membuat dokumen hasilnya. Dan nanti mungkin pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita pelatihan dokumen lagi, tapi dengan menggunakan dokumen teman-teman. Seperti itu ya. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Ah.